Al-Mukarram Ustaz Ahmad Maskursi LCMA dengan pembahasan kaidah-kaidah fikih muamalah. Jadi teman-teman sekalian, marilah kita awali kajian langsung ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita simak kajian ini pada dua kami perpustakaan. Ayat keberapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Bapak hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitul Salam yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa kembali hadir bertemu pada subuh pagi hari ini di ahad kedua dalam kajian rutin kita yang insya Allah akan kita isi pada kesempatan kali ini, kajian kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Munazzimah lil Muamalatil Maliyah, kaidah-kaidah fikih yang mengatur tentang fikih muamalah maliyah. Sebagaimana biasa kita mulai ta'lim kita dengan membaca surah Al-Fatihah sebagai wasilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik dan hidayahnya serta inayahnya hingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kita niatkan pahala Fatihah ini untuk orang tua kita, sanak famili kita, guru-guru kita, dan semua orang-orang yang telah berjasa kepada kita yang telah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmat dan maghfirahnya di alam kubur mereka. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wal hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kaidah fikih adalah sebuah cabang ilmu dalam ilmu syariah atau ilmu hukum Islam yang terfokus kepada kaidah-kaidah baik yang disimpulkan dari dalil Al-Quran, hadis, ataupun disimpulkan dari permasalahan-permasalahan fikih yang kemudian disimpulkan menjadi kaidah. Sebagaimana kaidah-kaidah lainnya, ya, seperti misalkan dalam bahasa ada kaidah tata bahasa, ya. Dalam ilmu-ilmu mesti ada kaidah atau terkadang kita sebut dengan teori. Ya, kaidah ini sebagai alat ukurnya. Ya, ketika ada masalahnya apa, nah ini kaidahnya begini. Masalahnya apa, kaidahnya begini. Misalkan dalam ilmu bahasa Arab ada nahu, ada sorof, nah itu kan ada kaidahnya. Misalkan di antara kaidahnya fa'il itu marfu, nanti kalau mansub bukan fa'il, nah, begitu. Ya, ini mansub nih. Kemudian nanti ada tanda marfu apa? Karena marfu doma, oh ini fathah, berarti bukan marfu. Nah begitu. Sama masalah fikih juga gitu, nanti ada kaidahnya. Ya, ada kaidah fikih. Ya, berarti kaidah
yang mengatur permasalahan fikih. Beda dengan kaidah usul fikih nanti. Nah, kalau kaidah usul fikih, kaidah yang mengatur bagaimana cara mengambil hukum dari dalilnya. Ya, cara mengambil hukum dari Al-Quran, cara mengambil hukum dari hadis, itu ada kaidahnya. Nah, tentu dalam setiap bidang ilmu punya kaidah, ya, yang harus dipatuhi oleh setiap orang yang ingin, ya, mengkaji ilmu tersebut. Nggak boleh keluar dari kaidah, ya. Karena kaidah itu seperti sebuah aturan, ya, yang mana yang menyimpulkan pun para ulama, ya, para ilmuwan mengkaji ilmu tersebut lalu menyimpulkan sebuah kaidah. Mungkin kalau dalam matematik ada rumus misalkan, ya kan, dalam fisika ada rumus juga kan gitu ya, dalam kimia ada rumus. Nah itu polanya sama, cuma istilahnya beda, ya. Mungkin dalam ilmu fisika matematik disebut rumus atau teori kan gitu ya, begitu. Kalau dalam fikih disebutnya kaidah, dalam bahasa kaidah juga ya, kaidah tata bahasa dan begitu seterusnya. Nah, kaidah fikih itu setidaknya ada 3 kategori. Pertama namanya kaidah kubro. Kaidah kubro itu kaidah yang mencakup semua masalah, tidak terbatas. Ya, mencakup masalah tidak terbatas, baik masalah fikih, muamalah ataupun masalah ibadah, gitu. Dan nanti dari yang kubro ini bercabang lagi dia, ada kaidah-kaidah cabangnya. Ada kaidah-kaidah cabangnya. Kemudian yang kedua kaidah sugro, ya, kaidah yang mencakup hanya untuk masalah tertentu saja. Misalkan dalam kitab ini nanti kaidah yang mengatur tentang apa namanya akad, nanti kaidah mengatur tentang riba. Nah itu, ya. Nanti ada lagi yang lebih sempit lagi namanya dzabit, itu untuk satu masalah tertentu aja, begitu. Itu masalah lebih sempit lagi, ya. Dan yang pertama akan kita bahas adalah kaidah yang kubron yang 5, ya. Ada 5 kaidah ini hampir bisa dikatakan ulama sepakat, karena sejauh yang saya pelajari belum ada ulama yang punya teori lain. Yang kubro itu ada 5: al-umuru bimaqasidiha, al-masyaqqatu tajlibu taysir, ya, al-yaqinu la yazulu bisyak, la darar wa la dirar, dan al-adatu muhakamah. Sejauh yang saya pelajari, saya belum menemukan ada yang berpendapat beda. Yang kubro itu ada 5: al-umuru bimaqasidiha, al-yaqinu la yazulu bisyak, al-masyaqqatu tajlibu taysir, la darar wa la dirar, dan al-adatu muhakamat. Nanti metode kita dalam mengkaji, pertama kita jelaskan makna dari kaidah tersebut, ya. Nah setelah itu baru kita jelaskan lagi dalil yang menjadi sanad, yang menjadi sandaran kaidah tersebut, ya. Jadi kaidah ini disusun oleh para ulama itu bukan murni ide, apalagi imajinasi, bukan, enggak ya. Ilmu hukum itu enggak ada yang lahir dari ide, enggak ada. Ilmu hukum enggak ada yang lahir dari imajinasi, enggak ada. Itu bukan ilmu hukum namanya, ya. Sama dengan ilmu fisika, enggak ada tuh lahir dari imajinasi, ya, enggak ada lahir dari ide, enggak ada. Semua lahir dari penemuan. Nah, begitu, penemuan, ya. Teori Newton misalkan itu kan penemuan kan, bukan menciptakan ilmu, ya kan. Teori apalagi misalkan gravitasi, ya, itu kan temuan. Sama ilmu hukum juga gitu, temuan, ya. Para ulama mengkaji Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam, dikaji itu, dipelajari, ya. Ditemukanlah kesimpulan sebuah teori begini, teori begini, nah begitu, ya, seperti itu, ya. Atau masalah-masalah fikih mereka mengkaji masalah-masalah yang mirip, yang serupa, ya, dikelompokkan lalu disimpulkanlah sebuah teori atau disebut dengan kaidah, ya, seperti itu. Jadi bukan lahir dari imajinasi, ya, nggak ada sama sekali. Karena konsepnya dalam Islam itu hukum yang membuat Allah, manusia hanya menemukan. Nah itu, ya, itu, ya. Filosofi dalam Islam, hukum tidak dibuat oleh manusia,
ulama-ulama fikih tidak pernah membuat hukum. Ya, nggak pernah membuat hukum, karena hakikatnya hukum adalah milik Allah Ta'ala. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah dialah yang menciptakan, maka dia pula yang mengatur. Inil hukmu illa lillah. Hukum tidak lain hanyalah milik Allah. Itu yang diyakini. Ya, umat Islam apapun mazhabnya, bahkan antara Sunni dengan Syiah pun, ya, antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah sekalipun, gitu ya, semua sepakat hukum milik Allah Ta'ala. Para ulama fikih hanya mengkaji, menggali, mencari, menemukan, baru menyampaikan, begitu. Ya, beda dengan kita ya, itu kan hukum dibuat. Dibuat, ada lembaganya lagi, lembaga pembuat hukum yang disebut dengan legislatif. Ya, kerjaannya membuat hukum. Hebat ya, membuat hukum. Karena membuat hukum ya jadi Tuhan ya, seakan-akan jadi Tuhan. Hukum semau dia dibuat dah. Dipikirlah undang-undang begini, undang-undang begitu. Ya, nah, yang cenderung undang-undang itu dibuat untuk kemaslahatan mereka, betul ya? Ya kan? Itu manusia seperti itu. Ya, ketika mereka membuat hukum, berarti mereka mengambil kewenangan Tuhan. Ya, sejatinya manusia itu tidak membuat hukum. Baik, kita mulai dari kaidah utama. Mungkin setiap pertemuan kita akan bahas satu kaidah. Keadaan pertama, al-umuru bimaqasidiha. Ya. Ini kaidah yang hampir semua ulama-ulama fikih memulai dengan kaidah ini. Ya. Hampir semua, bahkan kitab-kitab fikih yang membahas tentang kaidah fikih itu hampir semuanya mulai dengan yang ini. Ya. Kenapa demikian? Karena setiap perkataan dan perbuatan manusia itu ditentukan oleh maksudnya. Al-umur, ya, jama' amrun, segala perkara. Ya, segala perkara, betul ya, segala perkara itu kan berarti nggak terbatas ya, segala perkara itu nggak terbatas ya. Al-umur artinya segala perkara, perkara apapun ya. Ya, hurba dalam bahasa Arab itu disebabkan oleh atau terikat dengan, nggak lepas, itu rubi begitu. Hurba itu artinya lisak, nempel, nggak lepas. Ya, bimaqasidiha berarti ditentukan oleh maksudnya. Ya, nah, maksud bahasa lainnya adalah niat. Niat. Dan niat itu adalah rohnya amal manusia. Ya, kalau kita ada jasad, ada roh, perbuatan kita, perkataan kita pun ada rohnya. Itu apa? Niat. Ya, makanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menghidupkan. Kenapa? Karena beliau banyak menyaksikan, itu di zaman beliau ya, orang beramal itu nggak ada rohnya. Beramal nggak ada rohnya. Sholat nggak ada rohnya. Sholat tapi nggak ada rohnya. Zakat nggak ada rohnya. Puasa nggak ada rohnya. Maka beliau ingin menghidupkan amal-amalan tersebut dengan rohnya. Makanya dikaji rohnya. Nah, an-niyatu ruhul amal. Niat itu rohnya amal. Ya. Dan amal itu tabi'un naha, mengikuti niat.
Kalau kita sebut amal itu termasuk perbuatan dan perkataan. Kalau amalun dalam bahasa Arab. Ada dengan kalau fi'lun dengan qaulun. Nah, baru kalau fi'lun ada qaulun. Tapi kalau amal udah termasuk perkataan. Ya? Kalau amal, kalimat amalun, nah itu udah termasuk perkataan, bukan hanya perbuatan. Tapi kalau fi'lun beda dengan qaulun. Nah, begitu bedanya. Bahasa Arab begitu ya. Ya, dalam surat kan ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Tapi kalau amalun udah termasuk perkataan, bukan hanya perbuatan. Nah, gitu. Nah, ya, Nabi mengatakan innamal amalu bin niyat. Innama yufidul hasr, pembatasan. Berarti kalau kita mau Indonesiakan, sesungguhnya segala perbuatan tidak lain ditentukan oleh niatnya. Ya. Sesungguhnya segala perbuatan tidak lain ditentukan oleh niatnya. Ya. Jadi baik perkataan atau perbuatan, ya itu rohnya adalah niat. Ya. Bahkan niat itu yang akan membedakan antara ibadah dan adat, kebiasaan. Misalkan kita mandi, yang membedakan mandi ibadah dengan bukan ibadah apa? Cuma niat doang kan mandi sama, ya kan? Sama kan mandi kan? Ya, sama persis kan? Basahin semua badan, itu kan mandi namanya. Yang membedakan antara ini mandi ibadah dengan mandi yang bukan ibadah apa? Niat, niat doang. Yang sama proses kok kita mandi, ya kan? Oke. Ustaz, mandi junub gimana? Ya, kamu mandi gimana? Gitu. Makanya sejauh mandi junub itu nggak banyak aturan. Yang penting kamu mandi. Mandi apa sih? Ya mandi semua badan basah kan gitu. Kalau nggak semua badan basah bukan mandi namanya. Maka ada istilah mandi kering ya. Kenapa ada istilah mandi kering dibasah kan gitu? Kan lucu juga istilah mandi kering kan istilahnya. Kalau bahasa namanya bertentangan mandi kering kan lucu. Memang pakai abu mandinya. Mandi basah, emang mandi pasti basah gitu. Ya kan? Tapi mungkin maksudnya mandi basah itu termasuk kepala gitu kan ya. Gitu ya. Kalau mandi kering berarti cuma badan doang kan gitu ya. Gitu. Jadi mandi yang penting semua anggota tubuh basah. Udah selesai. Begitu aja. Semua anggota tubuh basah. Itu namanya mandi, udah kelar. Ya, begitu. Nah, yang membedakan apa? Ya seperti ini, niat. Ya, yang bedakan niat. Jadi perbuatan bisa menjadi ibadah ataupun bukan ibadah ditentukan oleh niat. Kemudian dalam ibadah pun demikian. Yang membedakan sholat 2 rakaat ini subuh atau qobliyah subuh apa? Niat, kan sama-sama 2 rakaat. Ya, sama-sama 2 rakaat. Kalau kita niatnya sunat fajar, jadi sunat fajar. Kalau kita subuh, jadi subuh. Nah begitu ya. Nah, yang menjadikan ini wajib atau sunnah juga niat juga. Makanya dalam sholat itu harus ada kata wajib, harus usolli fardho. Nah harus ada tuh, nggak boleh enggak, harus ada usolli fardho subhi. Udah itu 3 tuh, 3 doang tuh yang paling penting tuh. Yang selebihnya nggak harus. Itu doang 3 usolli fardho subhi, udah selesai. Itu doang 3 tuh yang harus tuh. Ya, karena itu yang membedakan. Kalau yang lain nggak membedakan. Ya, misalkan adaan, ya kan memang kita sholat di waktunya. Kecuali di luar waktu, harus kodoan kan gitu kan. Ya, atau sholat yang kedua kali, ya itu baru sunnah ya. Kan mungkin sholat 2 kali. Misalkan kita udah selesai sholat, ada orang sholat sendiri, yuk saya temenin. Nah, berarti kan sholat kita yang kedua sunnah kan? Nah, itu sunnah. Gitu. Atau tadi kita udah sholat sendirian, ada orang sholat jamaah, kita ngulangin. Nah, itu boleh juga. Nanti ada namanya. Nah, begitu. Ya. Nah, itu kan bukan oleh niat. Ya kan? Dan selebihnya ya tidak diniatkan pun sudah pasti terjadi.
Tidak niatkan pun sudah pasti terjadi. Contohnya apa? Ketika kita masuk shaf, niat jamaah enggak? Niat enggak jamaah kalau masuk ke dalam shaf? Itu pasti niat lah, nggak mungkin nggak lama. Masa orang mau berjamaah mau sholat sendiri masuk ke shaf, orang mau sendiri pasti mojok. Betul ya? Iya. Makanya kenapa orang sholat berjamaah nggak boleh sendirian? Sholat berjamaah sendirian berarti antara niat dengan perbuatannya bertentangan. Tuh, begitu. Paham ya? Jadi sholat jamaah itu nggak boleh mojok sendirian. Memang sih didengar imam bacaannya apaan, dia lihat imam gerakannya diikutin, tapi dia nggak gabung. Berarti antara niat dengan perbuatannya kan bertentangan. Niat berjamaah tapi mojok sendirian. Kira-kira yang sah yang mana itu? Yang diniatkan di hati atau perbuatannya? Yang mana coba? Niat berjamaah tapi sendirian. Yang gimana itu? Lu sama aja bohong gitu kan? Lu bohong ya? Niat berjamaah tapi sendirian. Makanya kenapa aturan berjamaah itu harus masuk ke dalam shaf? Masuk ke dalam shaf itu baru berjamaah. Nah kalau orang udah masuk ke dalam shaf berarti sudah niat berjamaah. Dari rumah ke masjid niat berjamaah enggak? Ya udah pasti niat berjamaah kan? Iya. Nyampe masjid mojok. Ya namanya orang niat berjamaah kan gabung. Jangankan sholat nih, jangankan sholat. Kita lagi undang ngumpul doang, cuma ngumpul doang. Diundang datang, tapi mojok. Coba apa komentar kita? Diundang nih, ngumpul ya, tanggal sekian jam sekian nih, yang ngopi-ngopi aja dah, gitu kan? Ya siap datang. Kita dia mojok nggak ikut gabung. Apa komentar teman-temannya coba? Lu gimana sih? Ikut ngumpul pakai kasih mojok kan begitu kan? Betul nggak? Ya. Maka sholat begitu nggak boleh sendirian. Kalau sendirian dianggap nggak berjamaah. Gitu ya? Seperti itu. Ya. Jadi makna dari kaidah ini adalah hukum setiap perkara, hukum setiap perkataan dan perbuatan kita itu ditentukan oleh maksud atau niat pelakunya, ya, atau akibat yang dihasilkan dari sebuah perbuatan ataupun perkataan itu ditentukan oleh niatnya, ya. Apakah menjadi wajib atau sunnah, niat yang menentukan, gitu ya, niat yang menentukan. Ya, kita ngasih duit, ada orang ngasih duit ke kita, kita tanya apa niatnya, tanya, jangan asal terima aja, ini apaan? Nah begitu, ya kan, tanya apa bayar utang misalkan, ya kan, apa hadiah misalkan, ya kan, apa sedekah misalkan, gitu kan. Tanya, jangan asal terima aja, kasih terima aja, jangan. Tanya, biar dipastikan hukumnya apa. Ya, kalau orang ngasih saya uang, saya tanya ini apaan, kecuali yang udah jelas. Saya pulang ngajar dikasih sama DKM, ya udah nggak pakai nanya lagi nih apaan. Itu udah jelas gitu ya. Apa perlu nanya? Makanya kalau ketika dikasih 2 kali saya tanya, lah tadi udah, saya bilang gitu. Ya kan? Atau yang ngasih bukan yang biasa, kan bisa bendahara yang ngasih kan, tiba-tiba orang lain, saya tanya ini apaan, oh, ini saya titipan dari benar, nah begitu, saya tanya ini apaan, ya kan, datang orang ngasih ini apaan, zakat, saya nggak terima zakat, saya bilang gitu, nggak main terima aja kagak, saya tanya dulu ini apaan. Zakat, oh saya nggak menerima zakat, saya tidak termasuk yang berhak menerima zakat, saya bilang. Kalau mau nyalurkan zakat silakan ke masjid, nah saya bilang gitu. Tapi kalau hadiah saya terima, pulang deh, besok balik lagi besok, apaan hadiah, nah saya terima, kalau amplopnya sama itu juga,
Yang ngasih orang itu juga gitu. Cuma datang pertama bilangnya zakat, saya tolak. Ketika datang kedua bilangnya hadiah, saya terima. Ya, jadi kita kalau nerima satu itu tanya dulu nih apa, jangan asal terima aja. Terima aja, saya nggak minta, saya nggak nyolong, saya nggak ngampung gitu. Saya dikasih, nggak bisa begitu. Ya, karena itu hukumnya ditentukan oleh niat atau maksudnya. Musim pemilu, orang bagi-bagi duit, perlu nggak nanya niatnya? Perlu nggak nanya niatnya? Perlu nggak? Musim pemilu, nah, ada yang bagi-bagi amplop, perlu nggak nanya maksudnya apaan? Ya, udah jelas mau ngapain, nggak perlu nanya lagi itu kan. Datang ke rumah saya, bawa bingkisan gede banget, ada lambang partainya. Ya kan, sama amplopnya juga. Ya saya tolak lah, saya tahu penting ngomong juga, saya tahu apa maksudnya. Gitu. Ya kan, karena saya nggak bakal milih dia, saya tolak. Saya nggak bakal milih, saya tolak. Nah, ada lagi datang, dia nggak datang pun saya pasti milih. Saya bilang, kamu nggak datang pun emang saya udah dukung dari awal. Saya bilang begitu. Bukan karena kamu datang lalu saya dukung, bukan karena kamu saya ngasih saya dukung. Kamu gak datang pun emang saya dukung. Nah, lain lagi kalau itu. Ya, karena pertama tadi kan udah jelas saya nggak bakal dukung, saya terima. Ya, begitu. Maka di sini dikatakan, ya, al-hukmul ladzi yatarattab ala amrin yakunu ala muqtada ma huwal maqsud min dzalikal amr. Hukum yang diakibatkan oleh suatu perkara itu ditentukan oleh maksud dari perkara tersebut. Begitu. Ya. Ditentukan oleh maksudnya. Maka tadi kalau kita menerima sesuatu, jangan asal terima. Apapun, bukan hanya uang ya. Orang datang, Mbak, makan. Saya tanya, ini apa nih? Ini Ustaz, tadi kita habis ada hajatan, ya kan? Ini ada makanan sedikit buat Ustaz. Nah, gitu. Tanya. Ya. Jangan nggak tanya, jangan asal terima aja. Nabi pun begitu. Kalau orang bilang sodakoh, Nabi nggak terima, karena Nabi nggak terima sodakoh, ya kan? Tapi kalau orang bilang hadiah, Nabi terima, karena Nabi menerima hadiah. Itu begitu, gitu ya. Nah, makanya kalau kita ngasih orang pun sebelum dia tanya, ya kita yang bilang dah, begitu. Ya kita yang bilang, begitu. Ya. Kadang ada orang sangkut utang piutang. Dia ngasih datu sejumlah harta. Pas tadi, nah kan kemarin gue udah kasih. Apaan ngasih apa? Itu kemarin gue takdir bakso. Nah enak aja takdir bakso bukan bayar hutang. Nah ribut kan itu. Dia takdir bakso niatnya bayar hutang, yang makan bakso nggak tahu kalau tuh bayar hutang gitu. Ya kan? Nah, makanya harus jelas dulu. Begitu ya. Oke. Nah begitu juga tadi, ya tadi kan dikatakan hukum yang diakibatkan oleh suatu perkara, baik perkataan atau perbuatan, itu ditentukan oleh maksud dan niatnya. Bisa jadi haram, bisa jadi halal, karena nih niatnya, ya niatnya apa? Itu untuk apa? Bisa jadi haram kalau niatnya salah, bisa jadi halal kalau niatnya benar. Nah itu ditentukan oleh niatnya. Oke. Wa nataij allati tatartab ala amal al-mukallaf takhtalifu bi ikhtilafi qasdihi wa niyyatihi naw'ani. Akibat yang dihasilkan oleh perbuatan mukallaf itu ada dua macam. Yang pertama akibat di akhirat. Yang kedua akibat ya di dunia. Ya, akibat di akhirat itu apa? Pahala. Ya, karena Islam itu kan meyakini hidup bukan hanya dunia. Ya, maka hukum tidak berhenti di dunia. Beda dengan di luar Islam. Apalagi hukum positif ya, tidak mengenal akhirat. Nggak ada ya.
sejauh sana di hukum positif tuh nggak ada bahas akhirat sama sekali, nggak ada, ya, karena mereka nggak beriman kepada akhirat, jadi nggak ada akhirat sama sekali, ya, maka nggak ada tuh, ya, istilah dosa, pahala itu nggak ada. Ini boleh matiin satu nggak? Ada dingin banget saya kayaknya kena langsung soalnya nih. Gitu. Yang belakang aja kali ya. Yang pertama adalah nataij ukhrawiyah, yaitu pahala ataupun dosa, hukuman di akhirat. Misalkan kalau kita sholat ibadah nggak ada lillahi ta'ala, ya nggak berpahala, ya berpahala tuh, ya nggak berpahala tuh sholat kita kalau nggak lillahi ta'ala. Semua ibadah kita harus lillahi ta'ala. Kalau nggak lillahi ta'ala nggak berpahala, ya. Kita berbuat baik mengharapkan pujian, nah itu nggak berpahala sudah, ya. Tapi kalau kita berbuat baik mengharapkan ridho Allah, nah itu baru berpahala. Berarti kan itu kan niatnya tuh, ya. Makanya dalam niat ada ditegaskan lillahi ta'ala, begitu. Itu sebenarnya untuk menegaskan aja, ya. Makanya kalau kita salatkan usolli fardhal maghribi lillahi ta'ala, kita akhiri dengan kalimat lillahi ta'ala, itu untuk menegaskan kalau kita itu ibadah untuk Allah Ta'ala, ya. Nanti begitu selesai takbir, kita lanjutkan lagi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita tegasin lagi, kita tegasin lagi. Selesai sholat sudah selesai, tegasin lagi Rabbana taqabbal minna, tegasin lagi tuh, ya. Jadi 3 kali itu kita menegaskan kalau ibadah kita itu buat Allah. Sebelum mulai ketika niat kita, kalimat dalam niat kita lillahi ta'ala, ya. Begitu masuk sholat setelah takbir inna sholati dan seterusnya, ya kan. Selesai sholat kita baca doanya Rabbana taqabbal minna, begitu. Itu untuk memastikan agar ibadah kita mendapatkan apresiasi dari Allah Ta'ala, agar nggak sia-sia. Nah kalau orang kafir karena tidak mengenal Allah dan tidak pernah meniatkan untuk Allah, jadi sia-sia. Sebanyak apapun kebaikan yang dia lakukan di dunia, di akhirat sia-sia. Ya, Allah Ta'ala mengatakan walladzina kafaru a'maluhum kasarobin, dan orang-orang yang kafir amal-amal mereka seperti fata morgana. Dari jauh terlihat air, begitu didatangi nggak ada apa-apa. Ya. Dalam ayat lain karomadin, apa tuh? Lupa kalau yang ayat yang kedua ini. Ya, seperti debu yang ada di atas batu cadas. Dan saya kan licin, ya, dihempas angin hilang semua tuh, gitu. Kenapa? Karena nggak ada lillahi ta'alanya, nggak ada lillahi ta'ala. Kemudian natijah yang kedua, ya, adalah akibat hukumnya tadi, ya. Kalau ibadah itu sah atau tidak. Kalau sah berarti kita tidak mengulanginya, kalau enggak berarti kita mengulanginya. Oke. Nah kalau muamalah sah dan tidak juga, sah dan tidak, ya. Jual beli yang sah berarti perpindahan ke pemilikan juga sah, ya. Barang yang kita beli sah jadi milik kita sebagai pembeli. Uang yang kita terima dari pembeli sah kita miliki sebagai penjual. Itu namanya akibat hukumnya tuh, ya. Kalau hukumnya sah, maka akibatnya juga sah tuh, ya, begitu, ya. Sama kayak tadi, ya, pemberian kan hitungan oleh niat tuh. Kalau ini adalah roswah, haram saya terima, ya. Kalau ini hadiah, sah saya terima, ya. Kalau ini sodako atau zakat, saya nggak berhak menerima zakat. Tapi kalau ini hadiah, saya berhak menerima hadiah tuh, ya. Nah kemudian
pentingnya maksud atau niat itu bukan berarti mengenyampingkan pentingnya atau kedudukan lafaz. Ya, nggak berarti mengenyampingkan kedudukan lafaz. Lafaz pun penting, karena lafaz itu adalah wadah untuk menyampaikan niat. Niat itu kan ada di hati. Ya, kalau dalam ilmu semantik itu ada namanya segitiga semantik. Ya, ada ini kalau dalam bahasa Arab ya, ada makna. Kalau dalam bahasa Indonesia konsep. Ya, kemudian ada lafaz, ada objek. Objek ini objek. Ya kan? Lafaznya apa? Smartphone. Oke. Maknanya apa? Makna itu gambar smartphone yang ada di otak kita. Contohnya nih, kita suruh anak kita, tolong ambilkan HP Abi. Pasti kan di otaknya ada gambar HP kan? Ya kan? Maka dia ambilkanlah HP. Dia nggak ngambilin laptop, bukan ngambil HP. Ya? Jadi makna itu ada di hati atau di benak. Tolong ambilkan air. Ya kan? Nah, ada gambar air tuh di otaknya. Nah, itu konsep atau makna. Ya kan? Nah, kata air itu yang terucap tuh lafaz namanya. Di lafaz itu adalah wadah untuk menyampaikan makna. Ya, lafaz atau kata adalah wadah, ibarat piring untuk bawa makanan, kan gitu kan? Ibarat gelas untuk naruh air. Jadi untuk menyampaikan makna kita perlu wadah. Apa wadahnya? Kata atau kosakata. Makanya terkadang ada orang bingung mau menyampaikan pesan, kan gitu ya? Di benaknya ada nih pikiran mau disampaikan. Mungkin dia kekurangan kosakata, mungkin nggak? Ya kan? Ini apa yang ngomongnya kan begitu? Kosakatanya nggak punya, atau di kekurangan, bilangnya apa? Atau apa nih kata yang tepat untuk saya sampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman, kan begitu ya? Berarti kan kita nyari kosakatanya kan? Ya? Ibarat makanan nih kita mau nyajikan ke tamu, ini yang cocok piringnya apa? Kan begitu? Ya kan? Kalau gelas aja kan gelas macam-macam ya. Kalau secara teori pencipta kelasnya kan gelas. Kalau ini gelas buat air minum, kalau ini gelas buat jus, ada yang beda-beda kan? Kalau ini gelas buat susu, beda-beda kan? Kalau ini gelas buat kopi, kan gitu ya? Ya, kan begitu. Ya kalau kita mah nggak pikirin yang begitu-begitu mah. Yang penting isinya kan, mau apapun gelasnya begitu. Ya kan? Nah orang kita bikin kopi 1 liter pakai mug. Ya kan? Bayangin aja bikin kopi 1 liter pakai mug. Ya kan, di Mesir gak ada orang bikin kopi 1 mug. Kopi mah cangkir kecil, kopi itu baru namanya. Nah kalau susu lain lagi gelasnya yang lurus begitu, ya kan. Nah kalau yang begini biasanya teh, nah begitu, ya kan. Kan wadahnya beda-beda ya. Kalau kita mah ya udah yang penting minum, apaan kayak gitu. Itu kan namanya kan pola pikir juga, pola pikir ya. Ya kan, ya udah yang penting minum gitu. Nah tapi kalau orang sono kan kagak, ya kan. Misalkan wine, gelasnya beda kan? Wine itu, anggur, gelasnya kan beda kan? Yang kakinya panjang tuh ya, nah beda lagi. Berarti mereka pola pikirnya tertib, nggak acak-acakan. Cuma minuman doang, wadahnya beda-beda. Bahkan saya pernah makan di restoran bintang 5, piringnya banyak. Iya, saya bingung pertama kali. Piringnya, saya bingung makanya. Piringnya beda-beda ternyata. Di piring buat ini, piring buat ini. Nah kita mah makanya yang penting masuk mulut kan gitu ya. Ya Allah, saya bingung lihat piringnya macam-macam. Kok piring banyak banget sih dia? Kan kita nggak pernah belajar, kita nggak ada kan etiket namanya, kan ada etiket namanya kan, gitu. Garpunya beda-beda kan, nah, kan kita nggak pernah belajar gitu kan, kita nggak ngerti.
ya kan? Ya Allah tuh. Jadi orang mereka tuh lebih tertib. Kalau orang kita kan kagak. Yang penting jadi begitu. Itu kan pola pikir juga ya. Sederhana tapi sebenarnya menggambarkan, mencerminkan pola pikir. Nah dalam bertutur kata juga begitu. Ya kan? Ada orang nih acara sedih misalkan kayak acara duka cita, sambutan hadirin hadirat yang berbahagia. Orang lagi pada sedih berbahagia. Bisa ngomong. Kan perlu milih kosakata yang tepat kan gitu ya. Nah acara berduka kok yang berbahagia gitu. Nah, jadi salah milih kosakata kan gitu. Ya, jadi kata itu kan untuk menyampaikan pesan. Ya, menyampaikan pesan. Maka kita perlu tuh milih kosakata yang tepat gitu ya. Makanya kalau bahasa Al-Qur'an ini wa qulu qaulan ma'rufa tuh. Al-Qur'an ngajarin tuh. Wa qulu qaulan ma'rufa. Ma'ruf itu apa? Sesuai dengan kondisi itu namanya ma'ruf. Sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kebutuhan itu ma'ruf namanya. Subhanallah. Singkat tapi jelas dan padat. Wa qulu qaulan ma'rufa. Ya. Nah, jadi karena kata adalah wadah untuk menyampaikan pesan. Ya. Maka kata juga memiliki kedudukan yang penting, bukan hanya niat. Niat yang baik juga perlu disampaikan dengan cara yang baik. Niat yang benar juga perlu disampaikan dengan cara yang benar. Jadi penting juga, penting juga begitu. Nah, namun antara niat dengan kata mana yang lebih kuat? Kan begitu ya? Nanti penentunya adalah masyarakat. Kalau sebuah kata sudah sepakati untuk menyampaikan satu makna tertentu, maka mana yang lain nggak diterima. Misalkan kata nikah. Kata nikah udah jelas untuk pernikahan. Berarti yang mengucapkannya niat ataupun tidak sah. Begitu maksudnya. Paham? Ya? Kata talak atau cerai. Ya? Masyarakat sepakat kata itu digunakan untuk ya memutuskan hubungan pernikahan. Maka diniatkan ataupun tidak tetap sah. Begitu. Kata hinaan, celaan, yang mana masyarakat sudah sepakat itu kata hinaan, itu kata celaan. Walaupun yang mengucapkannya tidak berniat, tidak bermaksud, tetap yang diterima ucapannya, bukan niatnya. Begitu. Makanya terkadang kita minta maaf, ya kan? Oh maaf ya, saya nggak bermaksud. Begitu kan? Betul nggak? Cuma kan susah kalau udah masuk ke hati ngapusnya, itu kan masalah kan? Jadi hukum begitu ya. Maka ketika ada kasus penistaan agama yang mengatakan jangan mau ditipu oleh Al-Maidah, nah kan kalimat jelas, kalimat hinaan. Maka kita nggak bisa mengindahkan maksud dan niatnya. Oh, saya nggak bermaksud menghina, ya nggak bisa. Itu emang kalimat hinaan sudah. Itu sudah kalimat hinaan. Gitu ya. Jadi kalau ada kosakata yang memang secara makna masyarakat sudah terima untuk satu makna tertentu, maka si pengucap nggak bisa berdalih, ya, nggak bisa membela diri. Oh, bukan itu maksud saya, nggak bisa. Ya, yang dilihat yang diucapkan, bukan yang diniatkan. Begitu. Tapi kalau masyarakat dalam sehari-hari tidak begitu peduli dengan kosakata, tapi peduli dengan niat, berarti niat yang dilihat. Misalkan dalam jual beli,
Kita dalam jual beli kan nggak selalu menggunakan kata beli dan jual kan? Ya udah, ambil dah 10.000. Nah kan begitu. Ada nggak kata beli jual? Nggak ada kan? Gitu ya? Ya, nih buat ente 10.000. Buat ente 10.000. Dengan kata 10.000 berarti kan jual beli. Coba, nih buat ente. Berarti hadiah kan? Ada hibah. Ini buku buat ente. Nah, udah selesai kan? Berarti apa? Hadiah kan? Tapi kalau ini buku buat ente 10.000. Berarti mananya apa? Ya jual beli kan? Dengan menyebutkan harga. Nah begitu. Jelas ya? Nah, jadi ketika masyarakat sehari-hari tidak begitu mempedulikan kosakata, tapi lebih peduli kepada makna, maka makna yang dilihat. Bukan ya kata, tapi maksudnya yang dilihat. Bisa bedain ya, di kapan kata yang akan menjadi penentu, kapan niat yang menjadi penentu. Begitu juga perbuatan, bukan hanya kata ya, perbuatan juga. Kalau orang melakukan suatu perbuatan yang jelas perbuatan tersebut apa hasilnya, maka yang dilihat perbuatannya bukan maksudnya. Seorang melakukan penyerangan kepada orang lain menggunakan alat yang mematikan, lalu korban mati. Itu kita nggak bisa menerima dalih, oh saya nggak niat bunuh. Nggak bisa. Karena dia melakukan penyerangan menggunakan alat yang mematikan, lalu si korban mati. Kita nggak bisa terima, saya nggak maksud membunuh. Nah, nggak bisa. Mungkin ya, mungkin dia jujur, tapi kan faktanya enggak. Jadi yang lihat yang jelasnya, ya begitu. Ya, itu namanya sorih istilahnya, ya, yang jelas dan yang gamblang. Ya begitu. Nah, tapi terkadang ada kosakata yang multi tafsir. Multi tafsir. Nah, ketika ada kosakata yang multi tafsir, maka maksud dan niat pembicara kita terima. Soal dia jujur atau kagak, urusan dia dengan Tuhan. Ya, misalkan, ya, suami bilang sama istrinya, ya udah pulang sana ke rumah ayahmu. Maksudnya apaan tuh? Kan mungkin maksudnya cuma suruh pulang doang, mungkin maksudnya diceraikan, ya kan? Kan begitu ya? Pulang tuh rumah abahnya, sampai di rumah bilang sama abahnya, kenapa nangis? Saya diceraiin, Mbak. Ya kan gitu. Abahnya telepon, kamu cerai anak saya? Enggak, saya cuma suruh pulang doang. Nah, diterima tuh maksudnya. Gitu ya. Kenapa? Karena perkataan sebenarnya multi tafsir. Maka maksud dan niat si pengucap diterima. Tuh, begitu. Itu kalau kosakata yang multi tafsir. Begitu. Ya. Tapi kalau yang tadi yang pertama kan yang multi tafsir tuh. Seperti kalimat cerai, kalimat talak, kalimat nikah, kalimat jual. Nah, itu kan jelas ya. Itu kan yang multi tafsir tuh. Nah, itu kita nggak lihat niatnya tuh. Tapi kita lihat apa yang diucapkan. Begitu juga dengan perbuatan. Ya. Seorang beli barang dari kita, belum bayar, tapi setelah dibeli langsung dimakan. Nah, berarti sama aja dia menerima barang yang dia beli. Kalau nggak terima ya jangan dimakan, ulangin gitu. Perbuatan dia dengan memakan makanan yang dia beli, berarti dia ridho dengan barang yang diterima. Begitu. Ya, atau makanan tersebut habis dia beli dikasih orang lain, berarti dia menerima tuh barang tadi. Nah, maka nggak bisa dibatalkan tuh jual belinya itu, begitu ya, jelas ya. Nah, jadi ada perbuatan yang jelas maksud dan niatnya sehingga pernyataan pelaku nggak diterima. Tapi kalau perbuatan atau perkataan yang memang masih multi tafsir, ya, nah itu penjelasan dari pelaku itu bisa diterima. Nah, terakhir sebagai penutup,
Ya. Jadi kaidah al-umuru bimaqasidiha itu dalilnya banyak sekali. Di antara tadi innamal amalu binniyat. Yang kedua, ya, wa man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya, orang yang mengucapkan kalimat kufur maka dia murtad, kecuali dia mengucapkannya karena terpaksa. Ini kan ayat ceritanya kan kalau nggak salah Ammar bin Yasir ya. Ini kan dia dipaksa mengucapkan kalimat kufur. Akhirnya dia ngucapin tuh, selamatlah dia kan ya kan. Tapi hatinya nggak tenang, datanglah dia ke Nabi, turun ayat ini. Jadi kalau orang mengucapkan kalimat kufur karena dipaksa, diancam nyawanya, nah itu nggak kufur. Berarti kan niat kan? Paling ngucapin kalimat kufur yang secara lafaz itu kalimat kufur yang menyebabkan pengucapnya menjadi murtad. Tapi kalau dia ngucapinnya karena terpaksa, ya, dipaksa, nah ini berarti ya dia terbebas dari apa yang diucapkan tuh. Oke, gitu. Nah, termasuk contoh lain adalah sumpah. La yu'akhidukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak menghukum orang yang bersumpah tapi bercanda atau enggak serius atau main-main. Ini tafsirannya panjang ya, contoh sumpah yang main-main. Tapi Allah menghisab orang yang sumpahnya diniatkan. Ini tafsirannya panjang nih, ada dalam tafsirnya. Oke. Oke. Kemudian dalil yang lain ya, rubba qatilin baina safaini Allah alamu biniyati. Ada orang ikut perang lalu mati. Apakah mati syahid atau enggak? Ya, itu tergantung niatnya. Gitu ya. Tuh. Ya. Ada orang ikut perang, jihad sama Nabi misalkan nih, mati. Apakah syahid? Kita nggak tahu. Tapi kita zahirnya aja tetap perlakuan sebagai syahid. Nah, gitu kita zahirnya, kita nggak punya kewenangan tuh sama sekali. Ya, kita nggak punya kewenangan menghakimi hati orang, nggak punya. Ya, nggak perlu kita cari. Ini syahid atau bukan? Nah, nggak perlu. Itu urusan Allah. Zahirnya dia mati di perang, udah gitu aja udah selesai. Gitu ya, zahirnya mati di perang gitu ya. Itu urusannya dengan Allah Taala. Dari lainnya, man ata fi rasyahu wa in ayyakuma yusalli min al-laili fa ghalabatu ainahu hatta asbaha kutiba lahu ma nawa. Barang siapa yang ketika dia mulai tidur dia niat ingin bangun malam, tapi ternyata dia terlewat bangun malamnya, dihitung dapat pahala bangun malam. Subhanallah. Makanya kita biasain aja niat dulu dah ya. Tapi niatnya dia ya masing-masing, ada yang niat main-main serius urusan hatinya tuh. Kali yang niatnya main-main, kan niat main-main. Sebenarnya nggak ada niat main-main ya. Bertentangan juga ya. Namanya niat pasti serius, kan gitu ya. Niat main-main kayaknya nggak ada ya. Nggak ada ya. Kalau niat udah pasti serius ya. Niat main-main bukan niat namanya, nggak niat. Kalau niat main-main berarti nggak niat kan gitu. Jadi kalau niat pasti serius gitu. Niat ya Allah, bangunkan saya nanti malam pengen sholat. Ya kan? Seandainya dia tertidur lalu nggak bangun, itu tetap dapat pahala bangun malam. Subhanallah. Nah itu pentingnya nih, ya. Demikian yang bisa kita pelajari ya. Banyak sekali contoh-contoh apa namanya fikihnya. Mungkin nanti akan kita lanjutkan lagi ya karena waktu juga. Seperti biasa sebelum saya akhiri ya, saya persilakan ya jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Silakan. Semua ulasannya dalam niat, ucapan, kemudian perbuatan. Iya. Nah waktu itu populer juga masa waktu itu sholat berjamaah. Kan ada temennya itu masuk itu langsung takbir. Karena dia bilang bahwa ini sudah ada niat dan tidak perlu aku soli. Iya. Baik. Niat itu kan di hati. Ulama sepakat niat di hati. Niat di hati. Adapun diucapkan, ya itu tidak wajib, tidak harus. Tapi kalau dilakukan boleh. Ya, betul. Ketika dia dengar azan,
langsung dia pergi wudhu, langsung dia pakai pakaian sholat, berangkat ke masjid, udah pasti udah niat sholat. Udah pasti, nggak mungkin kagak. Yang lebih tahu tentu dirinya ya. Kita lihat zahirnya. Kita lihat zahirnya. Ya. Nah, tapi karena ini sholat, ya, amalan yang sangat krusial ya. Sholat kan krusial ya, karena amalan pertama yang dihisab, ya kan. Agar benar-benar tidak ada sedikit celah kesalahan, maka tentu lebih baik ya kita niat dengan kalimat usolli. Ya, tapi kalaupun tidak, insya Allah tetap sah. Contohnya begini nih, contohnya nih, ya, ada orang was-was, ada kan ya? Pernah datang was-was, ngulangin takbir berkali-kali. Pernah lihat nggak gitu? Ya kan? Berkali-kali. Obatnya gampang. Gampang. Kalau kita di sebelahnya, tepuk pundaknya. Kagetin tapi tepuknya. Sampai dikaget. Pastiin dikaget ya. Lalu tanya, kamu mau ngapain kesini? Mau sholat. Berarti niat dong. Kamu bilang mau sholat udah niat kan? Mau sholat udah niat kan? Udah niat. Tanya lagi, sholat apaan? Nah gitu. Kalau dibilang sholat maghrib betul ya? Bilang, udah takbir. Betul. Kan dia udah bilang, saya mau sholat maghrib. Berarti udah niat belum? Udah. Nah cuma kalau mazhab Syafi'i doang nih yang mengharuskan niat nempel dengan takbir. Nempel dengan takbir niat. Nempel, harus nempel. Arti antara niat dengan takbir nggak boleh ada jeda. Itu mazhab Syafi'i itu. Kan? Sholli fardhu maghrib. Langsung Allah, nggak ada jeda. Tapi kalau mazhab Maliki dan mazhab Hambali masih boleh ada jeda. Masih boleh jeda. Yang penting niatnya nggak berubah. Ya kan? Dia udah diri nungguin imam takbir, dia udah niat tuh. Kan nggak boleh takbir duluan kan? Nungguin imam kan? Tapi dia udah niat. Sholli fardhu maghrib. Nungguin imam nggak takbir tadi kan? Begitu mata apa langsung takbir. Nah, itu boleh. Boleh. Nah kalau Hanafi lebih longgar lagi. Dari rumah kita niat boleh. Dari rumah kita niat boleh. Yang penting niatnya nggak berubah. Yang penting niatnya nggak berubah. Kenapa bisa beda pendapat? Karena kalau Syafi'i mengatakan niat itu rukun. Sementara yang lain mengatakan syarat. Tapi semua sepakat harus niat. Sepakat harus niat. Cuma secara teori kalau kata Syafi'i rukun, karena rukun berarti bagian dari sholat. Nah, rukun kan bagian kan? Maka kalau bagian berarti harus nempel dengan takbir karena bagian. Kalau nggak nempel kan berarti bukan bagian. Sementara yang lain Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan syarat. Ya, syarat kan harus nempel. Itu antara wudhu dengan sholat nggak nyambung kan? Ada jeda kan? Kalau syarat kan begitu. Nah, silakan mana yang lebih gampang lah. Kita aja ya. Semuanya benar. Ya kan? Ya, emang benar kan kalau kita begitu dengar azan langsung wudhu pakai pakaian sholat, emang mau sholat nggak? Mau sholat kan? Udah niat dong? Ya udah niat. Nah, kalau menurut saya mazhab Hanafi ini dalilnya cukup kuat. Yaitu hadis apa? Kata Nabi, barang siapa yang berwudhu di rumah, ya kan, dan menyempurnakan wudhunya, lalu keluar menuju masjid, tidak lain hanya untuk sholat, nah, kan gitu kan? Itu setiap langkahnya menghapus dosa dan mengangkat derajat. Gitu ya, itu. Berarti kita udah dihitung ibadah tuh. Setiap langkahnya tuh. Yang kedua, hadis yang kedua, ya. Seorang yang duduk di masjid menunggu sholat itu sudah dihitung sholat. Baik dari sholat ke sholat berikutnya, dari maghrib ke isya, dia nggak pulang tuh, duduk aja nungguin maghrib, itu dihitung sholat. Maksudnya apa? Pahalanya tuh. Harganya jalan tuh. Iya. Padahal secara gerakan kan nggak sedang sholat. Tapi ada kalimat malam yuhdis, selama dia nggak batal. Begitu ya, selesai sholat maghrib dia niat tuh nungguin isya, nggak pulang, duduk di masjid ya, dia mungkin zikir, dia mungkin baca Quran,
nungguin sholat isya itu dapat pahala sholat tuh. Pahala ya, tapi secara fikih memang bukan sedang sholat kan gitu kan. Itu kan penentunya apa? Berarti niat kan? Niat begitu. Jadi benar, nggak salah ya. Benar, semuanya benar. Berarti kalau ini pakai mazhab Hanafi, ini pakai mazhab Syafi'i dan begitu. Ya kan? Seperti itu. Ya. Dan cukup kalimat usolli fardhu maghrib, udah gitu aja cukup. Ya, nggak usah yang panjang-panjang. Tapi kalau mau panjang boleh, bukan nggak boleh ya. Boleh. Seperti itu. Ya, sama ke orang nih. Ustaz, tadi malam saya lupa niat puasa. Saya tanya, tadi bangun sahur nggak? Bangun, berarti tidak niat. Orang sahur niat puasa nggak? Orang kalau bangun sahur niat puasa nggak? Ini niat kan? Dia lupa niat katanya nih. Ustaz, saya lupa niat Ustaz katanya. Saya tanya, bangun sahur nggak? Bangun, udah niat. Nah. Betul nggak? Ya kan bangun sahur udah niat kan? Kecuali dia nggak bangun sahur, nah baru mungkin benar-benar nggak niat sama sekali itu. Udah nggak niat malamnya, sahurnya lewat, nah itu baru mungkin nggak niat. Ya kan? Tapi kalau nggak niat, apalagi nggak niat yang rame-rame di masjid habis sholat ya, nawaitu shobarodin, kan banyak masjid begitu ya, gitu. Bahkan bisa jadi itu bukan niat. Kenapa? Lidahnya ngucap, hati kagak. Malah bukan niat tuh, lidah ngucap, hati kagak. Berarti nggak niat namanya. Niat itu yang harus di hati. Adapun di lidah boleh. Malah kalau Imam Ghazali mengkritik, hati itu jadi imam, lidah jadi makmum. Jadi lidah tuh ikut hati, bukan hati ikut lidah. Gitu. Ya. Jadi ketika kita berniat, hati kita jadi imam, lidah kita jadi makmum. Lidah kita ikut hati, bukan hati ikut lidah. Begitu kata Imam Ghazali. Kalau hati ikut lidah, salah jadinya malah. Ya, ini salah. Ya, benar-benar jelas ya. Jadi boleh, silakan mau yang pakai Hanafi bahkan boleh, ya kan? Mau pakai Maliki, Hambali, boleh juga. Pakai Syafi'i juga boleh. Semuanya benar. Ya, yang pakai ya sama ini kan kita kan ada kecil belajar Syafi'i kan begitu ya. Tapi memang sebaiknya kalau kata saya, ya memang kita niat usolnya itu sebelum takbir, jangan bareng takbir. Sebaiknya ya, gitu. Karena kalau bareng takbir nanti susah tuh, di hati ada dua. Pertama niat sholat, kedua makna Allahu Akbar. Betul ya? Kalau kita ketika takbir dalam hati kita sholat maghrib, berarti makna Allahu Akbarnya nanti nggak hadir, betul ya? Betul ya? Kan kalau niat emang begitu, bisa sebelum takbir, bisa ketika takbir kan? Ketika Allahu Akbar, ketika Allahu Akbar kan boleh tuh di hati saya sholat maghrib kan gitu ya? Boleh tuh. Tapi kalau ketika takbir Allahu Akbar di hati kita bilang saya sholat maghrib, berarti kalimat Allahu Akbar itu nggak hadir di hati kita. Karena yang hadir adalah saya sholat maghrib. Makanya saya lebih cenderung mazhab Maliki. Nggak apa-apa lah jeda dikit, nah gitu. Ya kan? Nggak apa-apa jeda dikit ya. Diri udah niat sholat pada maghrib. Ya kan? Baru Allahu Akbar. Ketika ngucapin Allahu Akbar, yang hadir di hati apa? Allahu Akbar. Makna Allahu Akbar. Kalau saya lebih setuju itu, karena jadi ketika takbir Allahu Akbarnya yang hadir makna Allahu Akbar, bukan yang hadir saya sholat maghrib. Emang kalau niatnya harus bahasa Arab ya? Nggak harus ya? Nggak ada. Kenapa? Karena niat bukan rukun qauli. Bukan ya? Selama di hati kita ketika takbir saya sholat maghrib itu udah niat. Udah niat ya? Udah niat. Saya sholat fardhu maghrib itu udah niat. Kenapa? Karena niat kan perkataan hati. Boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Karena dia niat. Jadi nggak harus pakai bahasa Arab. Ya, apalagi yang baru masuk Islam ya. Repot nanti kalau ngajarin bahasa Arab dulu. Kasihan. Ya, susah. Gitu. Benar kejam ya. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Kita kan hidup di negara bukan negara apa, aturannya dibuat oleh manusia. Iya. Jadi
mana nih yang harus Baik. disatu dengan kedua. Tadi bukan ada akibat akibat perbuatan itu Iya. tapi kalau kita sama digugat orang digugat Iya. Baik. Yang pertama, selama hukum negara tidak bertentangan dengan hukum agama, kita patuhi. Kita patuhi, gitu ya. Tapi kalau bertentangan dengan agama, nggak boleh kita patuhi. Misalkan negara bikin ketentuan nikah yang sah adalah di KUA. Bertentangan nggak? Enggak. Ya udah kita patuhin. Nah gitu. Peraturan manusia nggak wajib, nggak begitu, nggak. Kenapa? Karena ada dalil secara umum yang memerintahkan kita patuh kepada pemimpin, gitu ya. Arti selama pemimpin itu membuat aturan yang tidak bertentangan dengan syariat, nah kita patuhi. Kalau bertentangan baru kita nggak patuhi. Ya, negara membuat kebijakan yang memberatkan, pajak sekian %, nah itu kan memberatkan tuh. Hanya harus dievaluasi. Ya harus dievaluasi. Atau negara misalkan membuat hukuman orang berzina cuma di penjara. Kalau orang berzina di penjara, orang mencuri di penjara, ya itu bagi pelaku harus meyakini dia belum dihukum. Belum dihukum. Tapi dia nggak dosa, karena negara yang punya kewajiban negakkan hukum ya. Bukan berarti dia minta dihukum, juga nggak juga ya. Oh, kalau saya belum dicambuk, ya, berarti saya belum, nggak harus, bukan begitu maksudnya. Maksudnya apa? Hukuman yang Allah buat, misalkan buat orang berzina dicambuk, ya kan, buat orang mencuri dipotong tangan. Jika pelaku menerima hukuman tersebut dengan penuh keridhaan, itu menghapus dosa. Begitu maksudnya. Paham ya? Itu menghapus dosa. Tapi karena dia dihukumnya bukan dengan hukum Islam, berarti belum menghapus dosa. Berarti dia harus taubat yang lebih serius. Nah begitu. Itu bedanya gitu ya. Gitu. Tapi bukan berarti minta dihukum ya. Nggak perlu juga, jangan. Ya, nggak perlu ya. Kenapa? Ya, karena secara prinsip manusia tidak perlu minta dihukum. Yang perlu taubat. Nah gitu. Ya, yang perlu taubat. Kalau salahnya sama manusia, kembalikan haknya. Kalau salahnya kepada Allah, mohon ampun. Udah begitu aja. Ya. Karena pernah ada orang doa minta dihukum, Nabi tegur jangan. Karena kalau kamu dihukum sama Allah beneran, nggak sanggup. Ada. Jadi ada orang minta dihukum di dunia agar tidak dihukum di akhirat. Nabi bilang jangan. Kata Nabi, is'alul afiyah, minta selamat. Tuh begitu. Ya. Jadi kalau kita salah jangan minta dihukum, tapi minta maaf. Gitu ya? Gitu. Tapi karena hukuman ketika dia ditegakkan, hukum Islam tegakkan, hukuman itu menjadi penghapus dosa. Begitu ya? Nah, jadi segala macam hukum dan peraturan negara selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, kita laksanakan. Oke? Gitu. Terus yang kedua tadi apa? Akibat. Ya kan? Kalau memang ya, apa yang kita lakukan secara hukum sudah sah, kita bisa tenang menerimanya. Jual beli yang sah, kita tenang, ini halal, saya punya. Ya. Kalau ada orang menggugat, berarti dia harus punya bukti kuat. Kalau yang kita lakukan nggak sah, begitu. Kalau nggak punya bukti kuat, abaikan aja. Misalkan umumnya warisan ya. Ya kalau memang kita ahli waris yang sah dan hak kita sah, orang gugat biarin aja. Abaikan aja gitu ya. Tapi kalau sampai kemudian naik ke pengadilan kita kalah, ya udah biarin aja juga. Kenapa? Ada Allah yang maha adil, yang maha tahu, gitu ya kan. Karena bisa jadi ya orang salah tapi menang, bisa nggak? Ya, bisa banget ya. Orang salah tapi menang kan, bisa ya. Bisa kan orang salah tapi menang kan. Di lapangan aja banyak orang main bola salah tapi menang. Ya kan, gitu.
ya kan? Jadi kalau kita di dunia benar tapi kalah, ya nggak apa-apa lah, ya kan? Tapi kalau kita mau berusaha bela diri, boleh juga. Kita boleh juga. Artinya apa? Kita boleh bela diri, tapi boleh juga pasrah. Boleh dua-duanya. Boleh? Kita bela diri sampai mati pun boleh juga, nggak apa-apa. Boleh. Tapi kalau kita milih untuk tidak bela diri, boleh juga. Kenapa? Dua-duanya ada dalilnya. Ya. Kalau kita pasrah, contohnya apa? Kisah Habil kan? Kan kata Habil apa? Apa tuh dalam Al-Quran? Kalimatnya, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Kan gitu. Seandainya kamu mengulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuhmu. Nah itu. Ya, berarti boleh tuh kita pasrah. Tapi kalau kita belajar boleh juga. Akhirnya ada juga. Famani atada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma tada alaikum. Siapa yang menyerangmu, boleh kamu balas dengan serangan yang serupa. Oh begitu. Ini dua-duanya boleh ya. Jadi kalau kita diserang, kita membalas serangan, kita balas diri, boleh. Kita pasrah, boleh juga. Ya, itu pilihan ya. Ya, kita dibegal, ngelawan, boleh nggak? Boleh. Pasrah, boleh juga. Nah, begitu. Ya, karena dua-duanya ada dalil ya. Jadi pilihan. Ya, alhamdulillah ada pilihan ya, nggak satu doang ya. Berarti kalau yang merasa sanggup melawan, ya silakan melawan, kan gitu kan? Yang merasa nggak sanggup melawan, ya udah pasrah aja, kan gitu. Ya, untung dua-duanya boleh ya. Coba kalau cuma satu pilihan. Gitu. Mudah-mudahan kejawab ya. Gitu, oke. Satu lagi deh, silakan. Ya. Bisa ada nggak? Kalau nggak saya tutup. Ya, oke, baik cukup ya. Karena udah keburu dingin buburnya juga. Ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi kajian kita pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa izna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.